Ikut. Kagak. Ya, mau ikut? Sini kosong. Sini kosong. Ya, sudah. Satu. Itu khususnya. Oh ya, terus nanti.
depan kayaknya kayak ngomong itu kayaknya masih online dia tak telepon mereka mau ngabarin saya tapi kan telepon tempat saya rasa rasa perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian sehingga saat sore hari ini boleh datang ke tempat ini untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah penutupan peti. Dan sebelum kita memulai, keluarga kami persilakan mungkin bisa duduk terlebih dahulu di kursi yang telah disediakan dan marilah setiap kita boleh mengikuti prosesi demi prosesi secara hikmat. Saya undang mungkin yang di luar jangan terlalu ke arah jalan karena kita juga menghargai akses dari Rumah Sakit Baptis. Di dalam saya lihat masih ada kursi-kursi yang kosong. Untuk itu saya mohon dengan hormat baik Kak Rani maupun dari ujung kiri sampai untuk bisa menempati kursi yang telah disediakan. Ada sekitar 5 tempat di dalam yang kosong. Kami persilakan dengan hormat bisa masuk ke dalam. Mari saya bantu untuk kalau mau main gitar bisa mendekat aja supaya hasilnya bagus sehingga setiap kita boleh mengikuti prosesi ibadah tutup peti saat sore hari ini dengan baik. Untuk keluarga, kami persilakan sekali lagi semua keluarga inti bisa mendekat ke peti jenazah. Kursi-kursi masih tersedia dan di belakang dengan penuh rasa hormat untuk tamu yang mau mengikuti prosesi ibadah bisa menempati kursi di area belakang. Saya tidak melihat conference. Kolomnya sudah ada. Baik. Ya, apakah conference bisa dihubungi untuk kita bisa mengikuti? Ya. Mungkin bisa bergeser. Kami persilakan supaya Kolomki juga bisa duduk di sini aja. Baik, terima kasih buat rekan yang sudah membantu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ada di area luar, nantinya apabila ada kendaraan dari pihak rumah sakit, mohon diberikan ruang seperti itu dan mohon kesabarannya untuk yang masih berdiri tidak mendapatkan kursi karena kami mengupayakan secepat mungkin untuk menambah kursi buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Dan di mana sebentar kita akan melaksanakan ibadah tutup peti. Untuk itu kepada pihak gereja kami persilakan dengan penuh rasa hormat bisa melayani setiap kita yang hadir saat sore hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Sebentar ada informasi, ada kendaraan yang mau keluar. Untuk itu pemilik mobil wuling dimohon bisa untuk menggeser kendaraannya karena ada kendaraan yang akan keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Mention ya, nggak kelihatan. Terima kasih untuk penampilannya dan dari pelayanan kedutaan api yang sudah menulis di jangan lupa. Di nama Tuhan kita akan memulaikan ibadah
penutupan peti dari kasih kita almarhumah. Saya biasanya panggilnya Bu Byokwa, ternyata namanya panjang ya, Ibu Inarni Adiostuti Wijaya. Ya, nah sudah dibagikan kertas lagu. Kita akan menaikkan pujian yang pertama yang menyatakan bila ku jalan di lembah yang gelap, ku tak dapat jalan sendiri. Bila ku jalan di lembah yang gelap, rasa asinglah jalannya. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sidangku menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang memimpin, tiada orang yang memimpin aku, beban pening hidupku. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sidangku menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, biarlah sidangku menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sebagaimana pujian yang telah kami naikkan, ku tak dapat jalan sendiri, kami perlu Engkau. Demikian juga ya Tuhan, dalam acara ibadah penutupan peti dari kekasih kami almarhumah Ibu Winarni, Tuhan yang Engkau sudah panggil pulang. Tuhan, kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan.
Demikian juga perjalanan kehidupan kekasih kami, Ibu Winani Agnes Putri Wijaya, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, hingga sampai akhir kehidupannya perlu terus bimbingan Tuhan. Demikianlah kehidupan kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau, karena tidak ada seorang pun yang dapat menolong kami, hanya Engkau lah yang menjadi pertolongan kami, jawaban atas setiap persoalan, permasalahan kehidupan kami, baik persoalan dalam pergaulan, dalam bersosialisasi, dalam pekerjaan, dalam sakit penyakit. Kami percaya kepada Tuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pada hari Kamis, ya, Kamis, saya mendapat telepon ya dari Pak Miki ya, yang memberitahukan kalau saya seperti video aja ya, yang daripada nanti panjang sampai ini ibu juga dibawa ke IPT di mana Karsa ya, di rumah sakit Karsa ya. Waktu itu sudah malam ya, sekitar jam 7-an ya. Saya ngomong bicara dengan istri, yuk kita naik ya, istri yang sakit naik, kita saya di Singosari ya, Batu. Nah sampai di baru bisa berangkat sekitar jam 8 malam, baru berangkat ya, sampai di rumah sakit di Batu Karsa sekitar jam 9 ya, jam 9 ternyata waktu mau menjemur kasur tidak boleh semua, tidak boleh sakit ya. Nah, keadaan yang dialami oleh beliau menunjukkan betapa keadaan manusia ini praktik ya, praktik. Tidak ada daya apa, dia sudah terkena penyakit ya, yang merasa sehat itu kalau sehat wah bisa cepat kuat, sombong ya. Kalau begitu kena sakit dia harus bebas, harus istirahat, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bergerak keluar, terbatas kemampuan manusia. Oleh sebab itu tidak perlu bimbingan Tuhan. Berapa kali saat ada kesempatan berkunjung menengok itu doa, seringkali dibutuhkan dengan karena kondisinya sedang tidak baik. Kondisinya sedang tidak baik, tidak stabil. Kadang bisa berkomunikasi, masih bisa bercerita walaupun terbatas, tapi masih bisa bercerita, masih bisa ngobrol, bernyanyi, suka bernyanyi ya, menyanyi sekali waktu bersama-sama dengan sekolah satu katakan nyanyi bisa itu sudah berlalu. Sekarang itu masih bersama dengan Tuhan, dibilang oleh Tuhan sepanjang kehidupan dalam masa kelemahan fisiknya karena sakit yang dialami, tapi tetap bisa memuji Tuhan ya, tetap memuji Tuhan.
Kita memuji Tuhan. Walaupun keadaan ini sakit, walaupun keadaan ini sakit, biar kita yang masih ada, masih hidup hingga hari ini. Ya, tadi saya sempat jalan dengan kakaknya dari Pak Miki ya, dari tukang sana. Itu sangat kecil kalau kata dia, tersambung. Itu sudah sepertinya bagian tepi sudah paling pinggir, tapi tidak nyaman, yang mengganggu sedikit saja. Atau panas sedikit naik panasnya sudah tidak nyaman ya, itulah keadaan kita. Kita punya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita dapat jalan sendiri. Tuhan tolong ada, Tuhan tolong ada, kita berseru kepada Tuhan ya. Saya ajak kita menyanyikan tujuan yang nomor 2 di sampingnya tadi ya. Kalau dicari damai hanya tidak bersama dia hatiku damai. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Sekali lagi, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia, bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, ini menjadi satu keyakinan yang teguh buat kita anak-anak Tuhan. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jalan keluar dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan satu ayat dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga,
Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut dan ditanam. Malam itu hari Kamis malam di rumah sakit Karsa itu IGD pasien ada di dalam, yang lain nunggunya di luar ya, di tempat ya bisa dibilang di pinggir jalan itu ya. Nah, setelah ditangani Pak Miki dipanggil masuk untuk nanti dipindah ke SI, dipindah ke ruang SI. Setelah menunggu beberapa saat, dipanggil lagi masuk. Ternyata tidak memungkinkan, kondisinya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Ada batasan kemampuan manusia, tidak bisa dipertahankan. Yang tadinya dibatasi masuk, yang lain akhirnya boleh masuk karena kondisi. Ya. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada batasannya, kecuali Allah kita. Ya. Segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan setelah lahirlah orang bayi yang kecil, umil. Setelah dirawat bertumbuh dan menjadi anak, menjadi remaja, pemuda, dewasa, manulah meninggal. Itu siklusnya perjalanan manusia. Tapi di rentang waktu itu ada banyak hal yang bisa terjadi. Oleh sebab itu semua tidak berjalan sesuai dengan pada umum sama satu dengan yang lain. Beda. Jadi umur manusia tidak ada yang sama. Ya, kalau jalan ke tempat pemakaman itu ada yang umur 75, 73, 80, 60, ada yang 20. Ya. Ada masanya, ada waktunya, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ya. Waktu lahir bayi mungil ini lahir nangis keras, datang ke dalam diri nangis. Tapi yang lain, orang tuanya, ayahnya, saudaranya semua gembira karena kelahiran anaknya, bayi. Waktu saatnya meninggal, ada kedukaan meninggal anak-anak Tuhan, meninggalnya orang percaya. Firman Tuhan katakan berharga ya, kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan, berharga di mata Tuhan. Kalau berharga di mata Tuhan akan diperhatikan, disayang oleh Tuhan, tidak dibiarkan begitu saja. Nah,
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Semuanya di hadapan Tuhan itu berharga. Itu berharga. Yang menjadi tidak berharga itu kalau hidupnya dalam dosa. Hidup dalam dosa adalah hidup yang terpisah. Terpisah dari Tuhan. Ya, firman Tuhan juga mengatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, tetapi yang menghalangi adalah dosa. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menghalangi adalah dosa. Nah, segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada waktu lahir dan ada waktu untuk meninggal. Dan semuanya itu berharga di mata Tuhan. Nah, ada rentan waktu dari kelahiran sampai waktu meninggal. Sesuatu yang berharga ialah kita menyadari kehidupan kita ini berharga di mata Tuhan. Dan kita sampai saatnya menjaga hidup ini tetap berharga di mata Tuhan. Kekasih kita Ibu Giowa ini dari, saya nggak tahu latar belakang lamanya dulu sakitnya sampai gimana, mulainya dari kapan. Ya, yang saya tahu pernah menjalani operasi dan terakhir belakangan ini sakit di, ya, sering nyeri sakit dan sebagainya, dan itu mulai meningkat, ada rentang waktu, ya. Nah, perjalanan hidup yang dialami oleh Ibu Giowa ini akan menyadarkan, ya, Ibu Giowa yang mengalami ini perjalanan kehidupannya, ya, mungkin sudah merasa tidak lama lagi. Dan sudah ada persiapan, mempersiapkan diri untuk kembali kepada Tuhan. Tapi suatu saat kita tentunya pernah dengar satu peristiwa pesawat Adam Air. Tahu peristiwa tahun 2005 atau 2003 dari Surabaya menuju ke Manado. 2005 berangkat senang-senang semua karena itu tahun baru, ya, Natal tahun baru, senang-senang semua. Tetapi sesaat aja hilang semua, tidak bisa bersuara lagi, tidak bisa tertawa, tidak bisa bercanda lagi, hilang karena sampai sekarang tidak ditemukan, pesawatnya hilang. Tidak ada persiapan, tidak ada apa-apa. Oleh sebab itu, perjalanan hidup manusia dari waktu lahir sama masuk surga. Surga itu tempatnya senang atau susah? Senang. Tapi apa mau cepat-cepat masuk surga? Nah, ini pertanyaannya jadi, jawabannya jadi, nah, ya. Kalau ditanya, nanti dulu, ya, nanti dulu. Nah, tapi itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mengatur waktu hidup kita. Kapan meninggal? Nah, sesuatu yang berharga di mata Tuhan itu harus dipertahankan, supaya kapanpun saatnya Tuhan panggil pulang. Kalau prosesnya pelan-pelan seperti Ibu Giowa, memang secara manusia kita nggak tega, apalagi yang selalu bersama-sama, ya, Pak Luki yang ada di sana. Aku lihat istri, mama, keadaannya seperti ini. Tetapi saya percaya kalau memang keadaannya seperti itu, yang mengalami ini Ibu Giowa
dia sudah mempersiapkan dirinya, sudah mempersiapkan diri. Ya, ada tandanya sudah. Walaupun sudah seringkali kita datang, entah saya, Pak Agus, atau mendoakan minta kesembuhan, pertolongan, mujizat. Tetapi Tuhan lebih mengasihi. Ya, puji nama Tuhan. Saya bacakan satu ayat lagi. Wahyu, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, ya, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Semuanya itu berharga. Dan selama tentang waktu yang diberikan Tuhan untuk kita hidup, kita yang ada di sini, ada yang 90 tahun, kepala 8 ada yang kepala 8, enggak ada, kepala 7. Nah, ada yang kepala 7, kepala 6. Nah, tambah banyak, makin muda makin banyak. Saya kepala 5, ya. Nah, umur kita berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Tentang waktu yang ada ini, ya, ada yang dapat kita perbuat, ada banyak yang kita sudah lakukan, ya. Yang umur kepala hanya perbuatan apakah yang sudah kita lakukan, perbuatan apakah yang sudah kita kerjakan sampai yang bisa hanya meninggal. Dikatakan yang matinya umur 60, tapi yang mati di dalam Tuhan. Ya, kita yang masih ada, kita mau hidup kita ini nantinya kita sudah mengatur, mempersiapkan diri supaya mati kita ini ada di dalam Tuhan, ya, ada di dalam Tuhan. Kasih kita hidup di waktu rajin datang ke gereja, rajin, ya, waktu sehat rajin, waktu mulai ada sakitnya ini mulai terasa berat, mulai berkurang karena kondisi, tetapi itu pun kalau kuat, berusaha untuk datang, ikut beribadah, ikut berdoa, ya, ikut berdoa. Semuanya ini menunjukkan, ya, terutama buat seluruh keluarga, buat teman-teman yang ada di gereja, ya, jangan kalah sama sakitnya, ya, jangan terhalang oleh sakit untuk datang kepada Tuhan. Kalau toh tidak bisa datang ke gereja karena kondisinya, di rumah pun bisa menghampiri Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan. Ibu Jawa sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, ya, dipanggil pulang oleh Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Keselamatan kekal, hidup kekal, itu urusannya Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menganugerahkan,
kepada setiap orang yang percaya, setiap orang yang menantikan kedatangannya, setiap orang yang terus mengerjakan dan menjaga kehidupannya berharga di mata Tuhan. Kalau sebentar ini ibadah tutup peti, ini peti jenazah akan ditutup, ya, akan ditutup. Kita tidak bisa lagi melihat wajah, melihat sosok yang pernah ada bersama dengan kita, ya, tetapi kita percaya kematian orang percaya, kematian anak-anak Tuhan, mereka yang mempertahankan hidupnya berharga di mata Tuhan, itu adalah pulang ke rumah Bapa, pulang ke tempat yang senang, lepas dari segala penderitaan, lepas dari segala sakit penyakit. Ya, saya sempat dengar Pak Miki mengatakan sudah sembuh, sembuhnya ya dipanggil pulang oleh Tuhan, tidak lagi sakit, ya, tidak lagi sakit, tidak lagi mengalami sakit, bersama dengan Tuhan selamanya ada sukacita. Puji nama Tuhan. Biarlah semua kita yang ada, keluarga yang ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara yang ada yang sudah datang saat sore hari ini sidang perkabungan, biar kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, jangan menyia-nyiakan waktu dalam kehidupan. Jangan ajak kita nyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini, ibadah
perkampungan ibadah tutup hati dari kekasih kami almarhumah Ibu Minami Ardiastuti Wijaya. Tuhan, firman-Mu berbicara kepada kami. Ada saat lahir, ada saatnya meninggal. Ada saat untuk kami hidup, ada waktu untuk kami beraktivitas, ada waktu untuk kami melakukan banyak hal ya Tuhan. Dan biarlah kami menggunakan waktu yang ada, tentang waktu yang Tuhan berikan untuk kami hidup bersama dengan Tuhan, melakukan kebaikan dan kebenaran. Kekasih kami, Ibu Kyowa sudah Engkau panggil pulang. Dan kalau sebentar nanti peti jenazah ini akan ditutup, Tuhan, yang tertinggal hanyalah ingatan, nama, dan semua yang sudah dilakukan oleh Ibu Kyowa. Biar semua yang baik, semua yang sudah dikerjakan menjadi satu teladan, menjadi satu contoh yang baik buat keluarga, buat teman-teman, buat semua yang ada, untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Memberkati semua keluarga yang ada, yang dimana Tuhan Engkau sudah panggil Ibu Kyowa dari tengah-tengah mereka. Ada rasa kehilangan, ada kedukaan, tetapi itu biarlah hanya sesaat. Karena kepulangan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, dipanggil pulang oleh Tuhan, pulang ke tempat yang senang, tempat yang penuh dengan sukacita, lepas dari segala penderitaan, lepas dari segala kesusahan, lepas dari segala kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah penghiburan dari Tuhan menyertai, memenuhi seluruh keluarga, suami, anak, menantu, cucu, dan semuanya ya Tuhan. Saudara-saudara yang ada, landai-landaikan semua yang ada. Tuhan, ganti dengan sukacita yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati seluruh acara, baik Tuhan nanti besok untuk pemberangkatan dari tempat ini menuju ke pemakaman. Tuhan, ya semuanya di dalam pimpinan Tuhan, dalam berkat-berkat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami persembahkan pengalaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada kedutaan. Baik, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja setempat yang sudah melayani, memberikan kebenaran firman Tuhan, terlebih setiap doa-doa yang dinaikkan, kiranya keluarga yang ditinggalkan boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan penuh rasa hormat, sebelum kita melaksanakan untuk sesi selanjutnya, kami persilakan keluarga inti bisa berdiri mendekat. Baik, Bapak Ibu sekalian yang di luar yang masih belum mendapatkan kursi, mungkin bisa menempati, masih banyak kursi kosong yang telah kami siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. 1, 2, 3. Dan perlu kami sampaikan buat Bapak Ibu sekalian bahwasanya
besok kita akan melaksanakan ibadah pemberangkatan jenazah menuju tanah makam Karate. Ibadah akan dimulai tepat jam 11 siang. Untuk itu bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sekiranya besok ada waktu kosong, kami harapkan bisa mengikuti acara besok siang. Demikian. Dan Selamat sore. Saya atas nama Ibu saya, atas nama kita, Ibu Bapak yang tercinta atas saya sangat mengucapkan syukur dan terima kasih sampai hari ini rekan-rekan saudara beriman semua bisa hadir di sini untuk melihat Ibu Coba yang terakhir kali. Dan selama Ibu Coba selama ini mungkin ada rasa kesalahan, saya pribadi dan keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya yang saya perlu ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada hari ini. Itu saja saya rasa yang saya bisa ucapkan. Terima kasih. baik, terima kasih. Dan kami persilakan mungkin keluarga besar untuk diambil foto. Kalau ini tadi kan sudah keluarga inti. Keluarga besar dari siapa dulu? Belum. Yang sudah ada? Ya, siapa? Ailan, kemudian Kak Inyo, ya. Bisa mungkin agak bergeser. Ya, terima kasih. Apakah ada anggota keluarga yang lain? Sudah? Ya, baik. Terima kasih kalau begitu. Iya. Baik, atas permintaan keluarga, Bapak Pendeta mungkin beserta tim bisa mendekat. Dan di sini cukup keluarga inti, keluarga besar kami persilakan bisa bergeser karena akan ada sesi foto lainnya. Terima kasih. Kami persilakan rekan dari gereja bisa duduk kembali. Bagaimana keluarga? Ada lagi? Kalau tidak ada, maka kami masuk di sesi selanjutnya. Atas permintaan keluarga, oke. Demikian. Kemudian siapa? Ya.
Panitia. Udah. Baik, kami persilakan. Hanya bertiga aja. Baik, nggak apa-apa. Cuma berdua aja. Baik, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian yang mungkin memerlukan minuman kopi ataupun teh hangat bisa meminta kepada petugas kami di sebelah kiri saya. Demikian, dan kami mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian karena sebentar kita juga akan memberikan penghormatan dengan memercikkan minyak sebagai tanda penghormatan terakhir terhadap almarhumah Ibu Syok Yokwa. Baik, ikuti arahan petugas kami. 1, 2, 3, lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas permintaan keluarga. Persilakan untuk atas nama siapa? Pak Bambang beserta istri. Kami persilakan bisa mendekat. Kamera. Oke, 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Kok Pe, sini Pe, sini Mami.
Baik, demikian kami rasa acara sesi foto sudah cukup di awal ini, dan sebentar kita akan melaksanakan penghormatan dengan memercikkan minyak. Baik-baik, kami persilakan karena begitu besarnya rasa kasih sayang rekan-rekan terhadap almarhumah terkasih, sehingga kami mohon kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk kita melaksanakan sesi selanjutnya. Geser ke kiri sedikit. Geser kiri. Nah, maskernya bisa dibuka sebentar. Ya, supaya hasil fotonya bagus. Ya. Oke. Sudah siap? harusnya tetap desain. 2, 3. Lagi. Satu, dua, tiga. Nah, tahan, nah. Oke, 1, 2, 3, lagi. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesediaannya, dan kami persilakan rekan-rekan dari GPDI Bukit Zaitun atas permintaan keluarga. Kami persilakan, mungkin kalau jumlahnya banyak rekan-rekan dari GPDI Bukit Zaitun, maka memungkinkan maka akan dibagi menjadi 2 sesi. Kami mohon supaya bisa memahami dibagi 2 sesi, yang tingginya kurang bisa didengar. Sudah, ini aja. Ini aja, baik yang tinggi agak merapat ke belakang dan merasa obat dan masyarakat yang tinggi-tinggi, kalau kurang tinggi bisa terima kasih. Dibagi agak maju sini supaya oke, bisa ya. Kami persilakan keluarga ini tetap di sini dengan rasa hormat untuk sesi-sesi foto. Sekali lagi, oke, maskernya bisa Dibuka maskernya supaya hasil fotonya nanti bisa terlihat dengan bagus. Yang sekiranya tidak nampak karena depannya lebih tinggi, bisa agak serong kiri dan serong kanan. Terima kasih. Oke, semuanya fokus sini. untuk kita yang belakang sendiri. Ya, saya sudah agak Oke. Ya. Agak ditahan. Oke, 1, Ya. 1, 2, 3, lagi 1. Hadap sini semuanya. Ini ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi atas permintaan rekan-rekan, kami mohon bisa tetap untuk diambil foto melalui HP. Oke, semuanya fokus sini ya. Ada Iya. baik, kami persilakan bisa bergeser seperti tadi. Kalau yang merasa badannya tinggi bisa di belakang. Langsung aja yang tinggi laki-laki bisa di belakang. Yang perempuan kami persilakan dengan penuh rasa hormat agak maju ke depan. Oke, jangan sampai ada yang tertutup. Yang merasa mohon bisa melihat depannya. Kalau sekiranya tertutup, maka Bapak Ibu bisa maju langsung ke depannya. Ya, oke. Oke, semuanya hadap ke kamera.
1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Baik, sebentar kami informasikan kepada rekan-rekan dari PT Bangun Mitra Mulia bisa bersiap untuk diambil foto bersama atas permintaan keluarga. Sekali lagi kepada rekan-rekan PT Mitra Bangun Mulia untuk bisa segera mendekat ke sebelah kiri dan kanan peti jenazah. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir saat sore hari ini untuk mengikuti prosesi rangkaian ibadah tutup peti. Sekali lagi kami informasikan kepada rekan-rekan PT Mitra Bangun Mulia atas permintaan keluarga bisa mendekat. PT Mitra Mulia Bangun Putra, demikian kami sampaikan, bisa mendekat ke sebelah kiri dan kanan dari peti jenazah. Diva jangan malam-malam pulangnya. Jaga suara. Iya, betul. Mungkin bisa bergeser ke sebelah sana supaya nggak masuk. Siang itu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila memerlukan layanan kopi ataupun teh, kami persilakan bisa minta kepada petugas kami ada di sebelah kanan saya. Baik, terima kasih atas kesediaannya untuk diambil foto bersama. 1, 2, 3. Oke. Hadap ke kamera, siap. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dan kami persilakan dengan hormat PD Kasivilia Kojun beserta dengan rekan-rekan yang sudah hadir saat sore hari ini. Tentunya kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih buat kesediaannya jauh-jauh datang untuk memberikan penghormatan saat sore hari ini. Kami persilakan keluarga inti bisa mendekat untuk diambil foto bersama. Baik, agak bergeser yang sebelah kanan, agak bergeser. Ya, baik. Terima kasih. Baik, bergeser. Bagus sekalian. Yang laki-laki bisa mungkin di belakang supaya nampak karena lebih tinggi. Oke, siap semuanya. Ada ke sini semuanya, bisa buka masker. Terima kasih. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk mengambil foto bersama. Baik, teman-teman dari saudara Andreas Luki, kami persilakan sekali lagi kepada teman-teman dari saudara Andreas Luki bisa mendekat untuk diambil foto bersama atas permintaan dari saudara Andreas Luki. Sekali lagi kami informasikan supaya rekan-rekan dari saudara Andreas Luki bisa segera mendekat
ke sebelah kiri dan kanan dari tepi jenazah. Mari kami persilakan dengan penuh rasa hormat. Iya. Oh, mau masuk sekalian, kami persilakan. Baik. Oke, hadap sini semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Bahwasannya kita masih akan prosesi pemercikan minyak. Untuk itu kami mohon dengan hormat bisa tetap di sini. Baik, apakah sudah? Kalau sudah maka kami akan adakan sesi pemercikan minyak ya. Demikian ya. Iya. Bentar, sekali. Iya, iya. Iya. Bersiap semua terima kasih. Ada ikan ya? Ya, ada ikan. Ya, Ada lagi? Silakan mendekat secara sebelah kiri dan kanan mobil jenazah. Tidak. Jadi mana? Ini mana? Oh, nang kamar mandi. Tolong panggil orangnya. Mau naik gimana? Kita panggil ya. Ya panggil. Bilang cepat Jin. Itu loh antri, dia antri pulang aja.